Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiah. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Semoga harapan kita tidaklah kita keluar dari bulan suci Ramadan terkecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan janjinya kepada kita tertulis termasuk orang-orang yang bertakwa dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka Jahannam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingat kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, fawailun liman adraka ramadhana falam yughfarlah. Celakalah bagi manusia, yaitu umatku, mereka yang mendapatkan bulan suci Ramadan tapi keluar dari bulan suci Ramadan mereka tidak mendapatkan ampunan Allah. Ini kalau kita betul-betul mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis inilah yang membuat kita takut. Kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan untuk menggapai rahmatnya, untuk menggapai ampunannya, untuk menggapai janjinya, yaitu dibebaskan dari api neraka, tapi ternyata kita tak mendapatkannya. Perumpamaan para ulama itu seperti seseorang yang menanam padi. Dia mempunyai sawah, kemudian Allah turunkan hujan. Tapi dia tidak mau sawahnya itu terairi dengan hujan, dia yang menutup sendiri. Itulah gambaran seseorang mukmin yang mendapatkan bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah, seperti orang yang mempunyai sawah, sudah Allah turunkan hujan, akan tetapi tanahnya tidak basah. Siapa yang disalahkan? Apakah dia masih menyalahkan Allah atau dirinya sendiri yang salah? Jangan salahkan Allah. Berarti ada apa dengan kita? Ada apa dengan kita sehingga 1 bulan penuh Allah berikan ampunan tersebut. Dari 1 malam itu kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu ada penyakit dalam diri kita. Entah kita termasuk orang-orang yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pintu hatinya, atau memang kita orang-orang yang mahrum, atau kita termasuk orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan taubatnya. Nah, itu kembali lagi kepada kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengingatkan kita lewat hadis ini. Ini adalah sebuah hadis peringatan betul bagi kita, karena kalimatnya menggunakan kalimat wail. Wail itu artinya neraka. Wail itu artinya neraka. Fawailun, celakalah. Jadi, kalau sudah Nabi menggunakan kalimat celaka, walaupun hadis ini terkenal dengan hadis Jibril, yaitu malaikat Jibril yang berdoa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaminkan, maka hadis ini adalah sebuah hadis betul-betul
perlu kita ingat benar-benar ketika kita sudah di penghujung bulan suci Ramadan. Jangan sampai di sisa bulan suci Ramadan ini kita sia-siakan begitu saja, tinggal beberapa hari lagi, masih ada beberapa malam, masih ada malam 29 malam ini. Ya, masih. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita Lailatul Qadar. Kalau melihat dari riwayat Sayyidatuna Aisyah, Lailatul Qadar itu lebih tepatnya di malam 29. Ya, riwayat Sayyidah Aisyah. Kalau Ibnu Abbas kemarin itu 27. Nah, kalau malam ini masih malam 29, dan ini riwayat Sayyidatuna Aisyah. Nah, rebutlah. Ya, sebagaimana Sayyidah Aisyah sendiri berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, jika seandainya aku mendapatkan Lailatul Qadar, doa apa yang harus aku pinta, wahai Rasulullah? Hajat apa yang harus aku pinta? Maka Nabi mengajarkan kepada Sayyidatuna Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Aisyah, bacalah doa tersebut, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kata maafnya. Maka para ulama itu menjelaskan perbedaan antara kata maaf dan kata ampunan. Karena ghafur, kalau ghafur itu kan ampunan. Rabbighfirli artinya ampunkan aku. Kalau ini kan fa'fu anni, maafkan aku. Nah, ini ada sedikit perbedaan antara kata maaf dan kata ampunan. Kalau ampunan itu, kalau kita mendapatkan ampunan Allah, itu ibaratkan tulisan, kita nulis salah, kemudian kita tip X. Ya. Tapi kalau tip X-nya itu diangkat, maka salahnya itu masih ada. Kan kalau kita tip X, apalagi tip X sekarang kan, yang model apa? Kalau dulu kan masih pakai cair itu. Nah, kalau sekarang kan pakai model kayak kertas. Ya, kalau kertasnya itu diangkat, tulisannya masih ada, salahnya kita itu masih ada. Itu ampunan namanya. Allah itu menutup kesalahan kita. Allah tutup karena rahmatnya. Tapi kalau dibuka itu masih ada. Tapi kalau kita menggapai afu, ketika kita menggapai kata maafnya Allah, itu bukan di tip X tapi di delete. Habis. Betul-betul habis, udah tidak ada lagi. Diginikan pun dibuka, udah tidak ada. Orang dihapus. Jadi hapusnya bukan dengan tip X, tapi betul-betul dihapus. Selesai. Itulah yang kita kejar di malam Lailatul Qadar dengan perintah Nabi Muhammad, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, semoga kita mendapatkan kata maaf tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita baca sedikit daripada ungkapan Nasihatul Diniyah Al-Imam Al-Haddad, wa bil jumlati fayambaghi lil mu'minin al-fatin an yakuna fi kulli lailatin min layali Ramadan musta'iddan li lailatul qadar mustayqidan laha wa mudawiman 'ala al-amali shalih fa innal maqsud alladhi 'alayha al-mu'awwal an ta'ti 'alayhi lailatul qadar wa huwa mustaghriqun bil amali shalih dzakiran lillahi ta'ala ghairu ghafirin wala sahin wala lahin wa sawa'un ba'da dzalika ra'a lailatul qadar am lam yaraha fa innal 'amila fiha bi ta'ati yakunu 'amaluhu fiha khairan min 'amalihi fi alfi syahrin 'alima bihi aw lam ya'lam wa inna ma qulna innahu yanbaghi ayatanabbaha li lailatul qadar wa yasta'idda laha fi kulli lailatin min hadzal syahr likasrati ma waqa'a bainal ulama min al-khilaf fi ta'iniha wa annaha lailatun hiya wa yanbaghi al-iksar min as-sadaqat wal muwasat wa ta'ahudul fuqara wal masakin wa tafaqqudul aramin wal aitam fi hadzal syahr syarif faqad warada annahu kana alaihi salatu wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah wa annahu ajwadu may yakunu fi Ramadan. Kemudian beliau mengatakan di penghujung bulan suci Ramadan untuk menggapai malam-malam Lailatul Qadar, dan isilah malam-malam Lailatul Qadar itu dengan ibadah, dan di antara ibadah-ibadah yang lain juga di sini dikatakan yaitu
sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sudah di 10 terakhir bulan suci Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ta'ahudul fuqara wal masakin, lebih perhatian kepada orang-orang fakir dan miskin. Wa tafaggudul aramin wal aitam, dia cari itu mana janda-janda yang tua, bukan janda-janda yang begincu, tapi janda-janda yang tua. Dia cari mutar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mutar untuk memberikan kebutuhan mereka. Wa annahu kana alaihi salatu wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Karena terlihatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah di bulan suci Ramadan, Nabi betul-betul, Nabi itu baik, ya, Nabi itu dermawan. Tapi kalau sudah bulan suci Ramadan itu lebih dermawan lagi. Kalau kita kan enggak, kalau kita tuh aslinya pelit. Tapi masuk bulan suci Ramadan jadi baik gitu. Kalau Nabi itu udah memang betul-betul baik. Ya. Tapi kalau udah masuk bulan Ramadan tambah baik lagi. Fil masajid وينبغي وأنه أجود من يكون في رمضان وينبغي الإكثار فيه من تلاوة القرآن ومدارسته ومن الاعتكاف في المساجد ولا سيما في العشر الأواخر إذا كان عليه السلام يعتكفها. ثم أعلم أن شهر رمضان شهر مبارك على المسلمين وفي اليوم السابع عشر أنها كانت وقت بدر وهو الفرقان يوم التقى الجمعان وفي رمضان كان فتح مكة المشرفة. Di Ramadan juga ya, dibukanya Fathu Mekah ya. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan kota Mekah. Wa dukhulun nas fi dinillahi afwaja, dan berbondong-bondongnya manusia masuk ke agama Allah itu di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa sekali, sangat istimewa sekali. Bahkan bukan Andalus, Turki, Konstantinia itu juga terjadi di pembebasannya di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu sebenarnya terkenal dengan bulan perang. Badar 17 itu perang. Jadi salah kalau kita mengartikan Ramadan itu bulan lemah. Apa kau tak aja lemahku udah puasa nih, kata dia. Lemah. Padahal kalau udah di bulan Ramadan seharusnya kita semangat karena itu bulannya kita berperang. Tapi enggak, kalau kita terbalik. Semuanya jadi malas. Malas ngaji, malas kerja, malas ibadah, semuanya serba malas, maunya tidur terus. Ya, ini kebalik gitu. Ya, kalau orang-orang dahulu puasa tapi tetap tidak mengurangi aktivitas mereka, bahkan bertambah. Perang, mana ada orang-orang perang bulan puasa? Nah, kalau sahabat kalau bisa mau bilang, kalau bisa tunda aja Nabi, jangan tanggal 17. Kalau bisa ditunda aja, tidak bisa. Nabi tidak ada urusan. Artinya ini perang. Puasa bukan berarti melemahkan diri kita untuk berjuang. Kalaulah dahulu mereka para sahabat-sahabat Rasulullah SAW berpuasa dengan berperang, kalau kita sekarang bukan berperang dengan musuh, tapi berperang dengan hawa nafsu. Kalau dulu berperang dengan musuh, apalagi di peperangan Badar. Peperangan Badar itu betul-betul enggak 313 melawan 3.000 itu enggak masuk akal ya. Enggak masuk akal, cuman Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada kita ya. Cuman punya 2 ekor kuda, kemudian 7 ekor onta, selebihnya udah ya, melawan dengan 700 onta dengan 300 kuda. Dipastikan kalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Allah menangkan
di peperangan Badar, walaupun jumlahnya sedikit. Sebaliknya di peperangan Hunain, itu kekuatan umat Islam itu betul-betul hebat. Baju perangnya, pedangnya, kudanya, semuanya lengkap. Dan jumlah umat Islam banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan di peperangan Hunain hendak menang. Idz a'jabatkum. Kata Allah bilang, kau telah terlalu kagum sendiri. Idz a'jabatkum kasratukum. Karena banyak kagum. Oh, pasti menang nih. Lupa dengan kekuatan Allah. Di Badar kekuatannya betul-betul yakin. Makanya dalam dua peperangan ini kita bisa ambil satu pelajaran. Ketika kita dalam keadaan sedikit, bukan berarti kita tidak bisa menang. Ketika tidak ada orang yang mendukung kita, bukan berarti kita kalah. Tidak. Sama juga. Ketika kita merasa banyak, jangan merasa kita bisa segala-galanya. Tidak. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, lain cerita. Itu udah jelas secara logika, peperangan Hunain itu seharusnya menang. Akan tetapi tidak. Allah tak berikan kemenangan. Akan tetapi peperangan Badar yang tadinya dipastikan kalah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk menang pada umat Islam. Nah, itu adalah sebuah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebuah pelajaran hendaklah kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang terakhir, jangan lupakan puasa, yaitu puasa 6. Puasa di hari 6 setelah satu Syawal. Paling afdolnya tanggal 2 Syawal itu sudah puasa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, selesai baru nanti lebah. Oh, kita bilang ada yang bilang lebaran ketupat, ada yang bilang lebaran apa lagi itu? Lebaran 6, puasa 6. Nah, tapi sunnahnya itu ayyamusid itu begitu. Akan tetapi bagi yang tidak bisa berturut-turut tidak jadi masalah. Yang penting dia berpuasa di bulan Syawal. Itu saja. Mau dipisah nanti tanggal 10 dapat 1. Pas nanti Ayyamul Bid gabung 13, 14, 15 sudah dapat 4. Nanti mungkin tambah lagi di tanggal 20 mungkin antum banyak acara, banyak halal bihalal, banyak inilah itulah apalah. Ya, pilih-pilih saja waktunya untuk bisa mendapatkan 6 hari di bulan Syawal. Dan pahalanya sangat besar sekali, yaitu seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Dan itu beberapa pandangan para ulama boleh-boleh saja menggabungkan puasa kalau ada yang qadha digabung dengan puasa Syawal, boleh-boleh saja. Tapi ada juga yang ulama mengatakan tidak boleh, harus puasa qadha dulu. Ya, kalau puasa qadha dulu keburu habis Syawalnya, kan begitu. Misalkan dia puasa qadhanya ada 6 hari atau 8 hari bagi perempuan, ya lumayan ini 6 hari 8 hari di bulan Syawal ini lumayan sulit untuk mengerjakannya. Karena sebagian pendapat para ulama yang wajib dulu dikerjakan baru yang sunnah. Jadi kalau seandainya bagi perempuan misalkan mengambil pendapat yang ini agak lumayan berat. Contoh misalkan dia menstruasinya 8 hari, ya 8 hari. Berarti dia kan harus menyelesaikan qadha dulu kan, qadha. Setelah 8 hari dia tambah lagi 6, berarti 14. Kalau orang Pontianak tak berlebar dia. Ya, tak berlebar dia. Dia tak pergi lebaran ini. Dia pergi lebaran dalam keadaan puasa ini. 8 hari yang bisa di lebaran mungkin separuh lah. Ya, pokoknya dia 10
10 Syawal itu selesai. Tak ada lebaran lagi deh. Tancap gas untuk mengqadha kemudian melanjutkan. Nah, kalau lumayan berat. Ya. Alasannya kenapa tidak boleh sunnah dulu? Seandainya sunnah dikerjakan kemudian meninggal, berarti ada hutang. Nah, makanya di situ ulama mengatakan yugaddamul qadha, diutamakan qadha. Tapi ambil pendapat yang ketiga, yaitu menggabung. Ya. Puasa qadha kemudian dimasukkan dengan puasa sunnah, dan itu boleh. Ya terserahlah antum mau yang mana. Ya tak usah dikecohkan. Barang ini barang apa? Barang ada pendapatnya. Saya pengen yang pertama, silakan. Suka-suka puasa. Itu tidak jadi masalah. Tapi kemudian sebagai penutup dalam Nasihat Diniyah Imamul Haddad, beliau mengatakan waminal fi dinillahi wa fajwa fi lailatul qadar allati hiya khairu min alfi syahr man adrakaha wa amila fiha bi ta'atillahi isnata asyara sanatan masalan kana bi musabati man asha fi ta'atillahi alfa sanah fa hal syai'un a'dhamu min dzalika wa ajal qadran wa kam fi ramadhan min al barakat. Beliau mengatakan berapa banyak di bulan suci Ramadan dari keberkahan dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Fatuba, maka beruntunglah liman arafa qadrah, barang siapa yang mengetahui kadar keistimewaan daripada bulan Ramadan. Tapi banyak juga orang yang sudah mengetahui bulan suci Ramadan penuh dengan ampunan, keberkahan, tapi banyak juga orang-orang yang tidak mau meraihnya. Wallahu a'lam. Apakah hatinya tertutup? Apakah dia sendiri yang membutakan matanya? Wallahu a'lam. Kita hanya bisa mendoakan saja tanpa menghakimi mereka. Kita hanya bisa mendoakan. Mungkin itu keluarga, mungkin itu teman, mungkin itu tetangga, sahabat, siapapun dia, saudara kita. Jika seandainya kita melihat mereka tidak berpuasa, ya kita hanya bisa berdoa. Kalau kita bisa menasehati, kalau tidak angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah. Waqtanim awqatah wa sa'atah wastaghriq layaliyahu wa ayyamahu bi fi'li ma yuqarribuhu min rabbih. Jangan pernah sia-siakan malam-malam Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada sedikit pun amal baik kita. Wa dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Jika seandainya ada orang yang mampu mengerjakan kebaikan di bulan suci Ramadan, ibadahnya Masya Allah, tarawihnya tidak tinggal, witirnya tidak tinggal, tahajudnya tidak lepas, taubatnya dia lakukan, sholat taubatnya, sholat tasbihnya juga tidak tertinggal. Artinya dia isi betul dengan ibadah. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah keistimewaan yang Allah berikan, tanpa kita harus berbangga, tanpa kita harus merasa menjadi manusia yang lebih baik daripada orang-orang yang tidak mengerjakannya. Enggak. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Kita hanya bisa mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ampunannya, dan semoga kita keluar dari bulan suci Ramadan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita Lailatul Qadar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita dari api nerakanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sedikit tambahan, yaitu setelah bulan suci Ramadan kemudian kita melakukan zakatul fitrah. Di sini dikatakan bahwasanya zakat fitrah ini namanya, ada yang mengatakan, para ulama mengatakan zakat badan. Ya, makanya setiap kita harus mengeluarkan zakat. Bukan seperti zakat mal. Zakat mal itu harta. Tapi kalau zakat badan ini seluruh kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat. Nah, maka zakat fitrah ini
lumayan ketat, ya lumayan ketat, Bapak Ibu, lumayan ketat. Jadi jangan terlalu meremehkan, karena zakat fitrah ini ada ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh para ulama dan kita hanya menjalankan saja. Yang pertama, ini mungkin sudah sering juga ustadz-ustadz yang lain juga sudah menjelaskan, tapi mengingatkan kembali, jangan mengeluarkan zakat dengan uang. Iya. Kalau bisa jangan pakai uang. Antum masih mampu. Antum masih mampu bawa beras. Kita itu sebagai panitia seharusnya mengedukasi masyarakat, memberikan sebuah pemahaman kepada mereka bahwasanya lebih baik untuk mengedepankan beras. 3 mazhab itu mengatakan tidak sah. Mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu tidak sah dengan uang. Satu yang sah yaitu mazhab Imam Hanafi. Antum 3:1 ini, antum berada dalam kondisi 3:1. Kekuatannya itu lebih kuat di 3. Apalagi kita itu bermazhabkan Imam Syafi'i. Untuk keluar dari mazhab itu sebenarnya ya bukan tidak diperbolehkan, boleh, tapi sebenarnya apa dasarnya? Antum mau keluar dari mazhab itu apa dasarnya? Apa coba? Justru kalau antum cari beras, maaf, antum cari toko yang jualannya itu orang Islam, orang Muslim, justru kita menaikkan ekonomi umat Islam yang jualan beras. Kan di situ kan ada nilai bantu ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Antum beli. Oh, ini nih tempat saudara saya Muslim. Paling tidak kita naikkan ekonomi umat Islam. Berapa juta umat Islam coba. Kalau semuanya tadi beli beras di toko-toko umat Islam, naik ekonomi mereka. Apa coba alasan kita tidak ingin menggunakan beras? Nah, maka dalam hal ini ya, para guru-guru kita juga semuanya itu betul-betul tidak mengizinkan untuk menggunakan uang. Karena kalau nilai uang juga itu sebenarnya bukan nilai 2,7 itu bukan, atau 2,5 bukan. Dia justru naik dia nominalnya itu 3,8. Berarti hampir 4 kilo loh. Kemudian antum uangkan, barulah nilainya. Berarti perkiraannya itu kalau berasnya itu berapa? Itu paling murah lah dah, 14.000. Ya. 14.000 kali 4 berapa? 28 tambah 28 50 lebih 56.000, 50 lah, karena dia bukan di 4, 3,8. Sedangkan antum cuma bayar 37.000 loh, enggak salah itu. Lumayan salah juga kena itu. Jadi lebih baik ihtiyatan, lebih baik berhati-hati untuk tidak menggunakan uang. Udah antum beli beras saja. Dan kenapa 3 imam itu tidak mengizinkan untuk membayar pakai uang? Tujuan zakat fitrah itu bukan seperti zakat mal. Antum harus tujuannya tuh visinya Rasulullah itu, adanya zakat fitrah itu untuk apa coba? Coba bukan untuk poya-poya, bukan. Tujuan zakat fitrah itu nanti kan nyaman, kita kasih uang dia buat beli baju. Bukan, ini bukan buat beli baju, bukan buat beli kue, bukan buat tanda kelaparan. Selesai.
Biar paham ini, bisa beras dan bisa gandum. Atau di Papua, apa? Sagu. Terserah lah pokoknya. Itu tujuannya. Jadi, nggak usah Pak Ustadz, nanti kan kalau dikasih duit kan, dia bisa beli banyak, bisa beli baju. Loh, orang tujuannya bukan baju kok. Antum pula pandai-pandai baju pula jadinya. Nah, disitulah, iya kalau dibelikan baju, kalau belikan rokok, lebih marah lagi antum kan? Gila duit zakat aku dibelikannya rokok, dia tak tahu aku mengumpulkan duit zakat nih. Iya kan? Contoh misalkan, antum dapat nih ngasih duit nih, betul. Antum tidak zakat di sini, tidak zakat di masjid. Antum zakat kepada orang yang betul miskin lah. Di kampung antum, miskin betul dia. Antum kasihlah total 140.000 dengan anak beranak tadi kan, atau 100.000 lah. Tuh antum seorang lah zakat 50. Ya, baik antum dia. Alhamdulillah kau datang zakat sama aku, kata dia. Wah, tak berasap mulut aku nih. Ini duit antum saya terima zakatnya, kata dia kan. Ya. Nak, sini nak. Tolong nggak belikan bapak rokok nih. Antum duit antum dibelikan rokok. Apa perasaan antum juga? Ya Rabbana, kata dia. Oh. Ya tak apa-apa lah Pak Ustadz, kata dia. Kan kita kan yang penting niatnya ya sudah. Tapi kan tujuannya hilang. Tujuannya Nabi tadi mengajarkan kepada kita agar tidak kelaparan. Nah, makanya salah satu caranya yaitu dengan beras. Tapi kan bisa juga Pak Ustadz, beras nanti dijual jadi rokok juga. Orang kalau jual beras tuh malu. Ya, kalau orang udah jual beras tuh, ya, itu udah apa? Udah parah benar dah hidup tuh. Iya, berarti udah tak berduit betul. Dia pun mikir-mikir ya, belum tentu juga apa toko beli dengan harga mahal, pasti harga murah. Oh ini beras kau ini, saya kata dia 10.000 sekilo mau, kata dia. Dia mikir juga, dah atau salah, bagus ku makan, kata dia. Tapi kita sudah melakukan suatu perintah yang benar. Nah, toib. Tapi saya juga tidak ingin mengatakan haram, karena ada mazhab yang memperbolehkan dan itu tak boleh. Dalam bermadhab kita tidak boleh merasa paling benar, tapi dalam bermadhab kita berhati-hati itu lebih baik, karena apalagi yang berpendapat dalam tiga madhab, hanya satu madhab yang memperbolehkan, yaitu madhab Imam Hanafi. Tapi ingat, antum juga harus totalitas mengikuti madhab Hanafi, bukan takaran Imam Syafi'i, lalu fatwanya fatwa Imam Hanafi. Nanti Imam Hanafi bilang, aku tak fatwa 2,7, kata dia. Kau mandai-mandai pula 2,7. Takarannya itu 3,8, kata dia. Balik lagi ke Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, aku tak mau nanggung. Aku kan suruh ke bekas, bukan rokok duit, kata dia. Lari ke sana tak betul. Lari ke sana kena tolak. Nah inilah tugasnya panitia. Saya sering bilang kepada panitia, cuman ya mungkin panitianya tak berduit, atau masjidnya kurang duit. Sebenarnya kalau mau cari duitnya untuk masjid itu sebenarnya gampang saja, jualan, buat kantong-kantong di depan itu, timbang berasnya, selesai. Ada orang datang, mungkin dia alasannya kan malas bawa dari toko ke masjid, kan alasannya kan cuma itu. Nah sekarang kita masjid ini mengadakan penyiapan dalam beras yang sudah kita kantong. Kalau mau 2,7, yang 3 kilo, 3 kilo, ya sudah. Kita kantongnya. Saya kira ambil untung dalam 1 kilo 1.000. Kalau untuk Ramadan nih, sengaja lah. Tak ada apa-apanya tuh. Yeah. Lebih mahal nih. Sisanya infak untuk masjid. Senang mereka.
Antum kalikan kalau seandainya dia 3.000. 1 kilonya kosnya untungnya 3.000. Berapa manusia yang dapat? Yang mengeluarkan zakat. Berapa juga keuntungan untuk masjid? Bisa jadi. Atau bagi dua, bagi yang punya beras, yang pemodal tadi itu. Bisa jadi. Intinya apa? Kita nyelamatkan ini. Nyelamatkan umat ini. Terutama dalam mazhab Imam Syafi'i yang betul-betul keras. Sama sekali mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan la yasih, tidak sah. Tidak sah. Coba ceritanya. Tidak sah. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah mengeluarkan zakat dengan uang. Tidak sah. Kalau saya tak pernah mau pakai uang. Nggak mau saya. Saya udah capek-capek, nggak mau. Ngapain pakai uang? Pakai beras. Kalau mau ngasih duit ya kasih duit. Kasih duit lebih. Nah, ini untuk infak untuk fakir miskin. Sudah. Beras ya beras, duit ya duit kalau ada lebih. Kalau tak ada ya udah berasnya saja udah. Ya. Jadi itu hal yang sangat penting sekali untuk difahami agar kita tidak salah dalam mengeluarkan zakat. Kemudian ada sedikit juga beberapa kutipan perbedaan juga dalam yang perlu kita pahami di dalam bab zakat ini, terutama zakat, perbedaan zakat sendiri, kemudian juga zakat dengan amil yang sah, juga dengan amil yang sifatnya hanya membantu. Nah, itu bisa dibedakan bagaimana amil yang membantu itu bukanlah amil yang berhak untuk menerima zakat, bukan. Tapi amil yang berhak itu adalah amil yang betul-betul atas kepanjangan daripada tangan pemerintah. Artinya mendapatkan izin dari pemerintah. Kalau sudah mendapatkan izin dari pemerintah, maka kita juga yang berzakat itu lumayan nyaman, tenang. Ya, misalkan saya zakat kepada masjid itu sudah dapat SK dari pemerintah. Ketika saya mengeluarkan zakat, saya sudah dikatakan orang yang berzakat. Itu. Saya sudah dikatakan orang yang mengeluarkan zakat. Saya sudah terlepas bebas. Apapun yang terjadi dengan beras ini, saya tidak mau ikut campur. Udah. Saya sudah dikatakan orang yang mengeluarkan zakat. Tapi kalau kita mengeluarkan zakat kepada orang yang bukan ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini amil yang sifatnya buat sendiri semuanya, ketika kita mengeluarkan itu belum dikatakan mengeluarkan zakat, belum dikatakan mengeluarkan zakat, sampailah nanti si amil itu mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak tadi. Kalau dia salah juga kita nanti. Kalau dia salah, berarti tak tepat. Kita juga tidak dikatakan orang yang mengeluarkan zakat. Nah, itulah agak lumayan rentannya dalam bab zakat, terutama zakat fitrah. Pertama, antum zakat kepada amil yang betul-betul mengerti ilmu agama. Karena ini rentan bagi kita yang mengeluarkan zakat. Kenapa? Banyak orang yang mengeluarkan zakat tapi seperti orang yang tidak berzakah. Kemudian yang kedua, tidak diberikan kepada sabilul khair, sabilillah. Makna sabilillah ini tidak bisa dikatakan seperti guru ngaji, ustadz, apa semuanya tidak bisa. Jadi guru ngaji, ustadz, apa semuanya itu
tidak dikatakan fisabilillah dengan pendapat yang disepakati oleh banyak para ulama. Kalaulah ustadz itu dapat zakat fitrah bukan karena keustatannya, bukan. Karena kefakirannya atau si ustadz tadi miskin, udah. Barulah dia berhak untuk menerima zakat fitrah. Tapi kalau ustadz itu kaya, nggak bisa. Dia tidak berhak untuk menerima zakat. Jadi agak lumayan ketat. Ada juga pendapat, ya saya baca dalam fatwa Syekh Husain Makhluf dari fatwa Mesir. Nah itu lumayan agak sedikit berbeda dengan pendapat para ulama-ulama yang lainnya. Hampir 90% para ulama itu mengatakan tidak boleh, karena makna fisabilillah itu cukuplah orang-orang yang berperang. Tapi ulama Azhar itu dari kota Mesir, ulama Azhar, Mufti Azhar, beliau memperbolehkan. Beliau memperbolehkan. Tapi sepakat daripada para ulama-ulama yang lain tidak boleh. Jadi makna fisabilillah itu hanyalah untuk orang-orang yang berperang. Itu pun kalau seandainya negara tidak membiayakan. Tapi kalau seandainya negara sudah membiayai, maka dia tidak berhak lagi untuk menerima uang zakat tersebut. Jadi tidaklah diberikan kepada fakir miskin, apalagi janda misalkan, enggak juga. Enggak. Ya. Yatim, enggak juga. Bukan. Zakat ini bukan anak yatim. Zakat ini bukan untuk janda-janda tua, bukan. Enggak. Kalaulah dia anak yatim, itu karena kemiskinannya, bukan karena yatimannya. Karena anak yatim itu tidak harus diambil dari duit zakat. Enggak harus. Dia bisa saja diambil dari duit baitul mal, arti asuhan, apalagi banyak duit untuk anak yatim. Anak yatim sudah ada khusus ayatnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu sudah ada. Antum tidak bisa mengatasnamakan anak yatim. Itu kasihan tuh anak yatim tuh. Iya kalau dia anak yatim miskin. Kalau bapak CEO tersembunyi, ya kan? Tahu-tahu dia anak orang kaya, meninggal, ya kan? Mana tahu? Atau orang kaya, yatim, betul yatim, janda, sama juga atasan janda, belum tentu. Walaupun dia janda tua, kalau dia memang dia punya suami dulunya orang BUMN, apalagi PNS yang udah iya udah ada tanggungannya, nggak bisa juga. Jadi jangan mengatasnamakan anak yatim, jangan juga mengatasnamakan janda-janda tua, bukan. Boleh dia janda-janda tua atau dia anak yatim, tapi dengan catatan dia miskin, dia fakir. Jadi jangan dilarikan itu, Pak. Ayat itu jangan dilarikan dengan 8 golongan itu, enggak bisa. Itu enggak bisa keluar dari itu. Atau dengan untuk masjid, enggak bisa. Atau zakat untuk duit masjid, enggak boleh, haram. Kasihan itu harta orang miskin itu. Masjid gampang, enggak usah takut. Ada orang nahan duit zakat fitrah untuk pembangunan masjid. Antum salah. Orang zakat untuk biar tidak kelaparan di hari lebaran kok, untuk masjid. Kalau orang udah pakai duit masjid, duit zakat untuk masjid, berarti panitianya itu udah, pengurus masjid itu udah tidak dipercaya sama masyarakat berarti. Iya betul. Kok sampai duit zakat dijadikan, zakat fitrah dijadikan untuk pembangunan masjid? Gila apa? Orang untuk makan fakir miskin kok biar tidak kelaparan, tidak boleh itu. Itu harus dikeluarkan seluruhnya. Antum tahu, oh sudah Pak Ustadz, ini di komplek kami sudah tidak ada yang tidak ada yang menerima. Antum kejar lagi ke sebelahnya, Sungai Jawi, Sungai Bangkong gitu nih ya, kecamatan gitu nih. Sungai Bangkong udah tak habis, lari lagi ke sana. Ya. Antum pergi ke Siantar nanti banyak anak-anak kan nanti. Kalau antum masih kurang di sini udah tak ada Pak Ustadz, Pak Habib.
udah habis di Sungai Bangkong. Antum sini, bawa sini. Anda bawakan ke Siantan nanti. Anda carikan orang nggak? Ramai masih. Karena penduduk Pontianak ini yang paling banyak utara sama timur. Nah, itu. Paling banyak selonggok-longgok sana orang yang yang bakal menerimanya. Kurang lagi kita Pontianak, pergi kita ke Wajo. Ya. Kan bisa itu masih bisa. Sampai ke Mempawah pun masih bisa. Jangan sampai masafatul qasar 83 kilo. Nah, kita dahului dulu. Banyak kubur raya ini selonggok-longgok. Antum kalau masuk ke daerah-daerah sana banyak yang masih membutuhkan. Nanti alasannya sudah cukup, sudah tak ada lagi. Itu sengaja nyimpan. Kalau untuk masjid itu jangan takut. Masjid ini bukan rumah kita, Pak. Ya, masjid ini bukan rumah. Kalau kita membangun rumah kita, ya takut tak jadi. Setahun tak jadi, 2 tahun tak jadi, 3 tahun tak jadi, 4 tahun tak jadi. Ya rumah kita. Tapi kalau yang kita bangun rumah Allah, nggak usah takut. Nggak usah pikir pakai logika, jangan pakai akal. Pengurusnya ikhlas, pengurusnya jujur, udah Allah kirim manusia-manusia yang baik untuk membangun rumahnya. Udah intinya jujur aja, jujur, ikhlas. Betul-betul karena Allah, selesai. Kemudian terakhir beberapa hal lagi. Jadi pendapat tadi untuk mengatakan fisabilillah itu tidak diiyakan dari pandangan sepakat para ulama dalam makna fisabilillah. Nah, jadi kalau untuk sekarang itu cuma 3. Kalau kita sekarang itu cuma 3. Karena kalau yang diambil yang lain itu lumayan ada tapi tidak banyak lah. Kalau itu lumayan 3. Fuqara, ya, miskin, fakir, miskin, amil. Itu 3 itu sudah cukup sebenarnya. Ya kalau mau ditambah lagi apa? Mu'alaf. Ya, mu'alaf juga. Pak Ustadz, seandainya ada mu'alaf 5 tahun, masih tidak dia berhak untuk menerima zakat? Kalau dia mau, boleh. Tidak apa-apa. Karena tujuan diberikan kepada mu'allaf itu bukan karena miskinnya, Pak, bukan. Tujuan mu'allaf itu diberikan agar dia betul-betul simpatik dengan Islam. Berarti Islam itu empati, Islam itu punya sifat kepedulian sosial yang tinggi. Jadi kita tuh ikat dia dengan zakat tadi. Diberikan, tidak apa-apa. Kalau dia masih mau minta, tidak apa-apa. Kalau dia masih mau, tapi kaya Pak Ustadz, tak apa-apa. Karena dia mu'alaf, sama kayak amil. Ada amil, cuman amilnya kaya. Mobil sportnya 3, Lamborghini 1, Ferrari 1. Iya, apa lagi? Jadi pula dia amil Masjid FK misalnya. Jadi amil FK nih dia. Tahu-tahu dia minta, mana jatahku, kata dia. Ya abang aku nak ngambil, kata dia. Kau kaya raya. Tak ada urusan, kata dia. Itu harta saya. Saya ini posisinya lagi dalam keadaan amil. Sekaya apapun dia, tetap dia berhak untuk menerima. Tidak jadi masalah. Tapi sadar-sadar lah. Dan begitu. Apalah dapat. Lalu untuk untuk nampal ban Lamborghini tak cukup itu. Gitu. Iyalah orang Hotman Paris ya, mobilnya bocor bannya, dia bilang betul kan pelaknya 8 juta. Cuma Lamborghini ya. Begitu. Itu udah merawak dah tuh. Kan begitu. Tapi intinya hati-hati dalam zakat. Kita takut masuk dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sajalah, zakat, sedekah. Itu mau hati-hati, Pak. Saya sering kita kasih arahan. Kalau kita sedekah atau zakat, itu tengok orang. Tengok orang. Duit antum tuh larinya kemana? Antum jangan lepas-lepaskan duit begitu saja. Jadi antum percaya sama orangnya, antum tidak tahu orangnya siapa. Barangnya tak ada tahu. Antum cari actionnya karena apa? Bapak berapa? 5 juta. Oh, saya 10. Kan karena kena tunjuk kan?
Tentu kalau zakat, kalau sedekah, kalau mengeluarkan infak, itu mau tahu betul-betul. Oh, tahu betul-betul. Dan hukum orang itu dipinta begitu itu tidak boleh. Dalam hukum fikihnya itu tidak boleh. Ketika saya, misalkan saya nih, misalkan contoh, saya lah, atau orang lain. Saya todong bapak di depan orang umum. Macam gini nih ya. Tapi contoh nih, jangan benar. Contoh nih. Ya, habis saya kasih materi tentang bab sedekah, bab infak, soge, neraka, semuanya lah. Kemudian saya bilang, nah tertariklah bapak kan? Bisa saya pernah sebabnya. Ya. Saya jual piagam bisa sampai 5 juta kok. Bisa lebih malah. Piagam waktu itu piagam Palestina. Piagam ya. Ya, karena kan menghidupkan hati orang kan gampang. Dimotivasi gitu kan. Tuh, misalkan dapatlah saya. Lalu saya bilang sama langsung nih. Pak Nur, berapa? 10? Goyang kan? Pak Nur kayak banyak duit nih. Kayak banyak. Ini tepuk dada tunjuk selera nih. Pak Nur masih goyang. 10 tidak mau. 8. 8 tidak. 5. Pak Nur karena dituding turun 3 kali. Ya beramak lah muka. Orang tahu misalkan Pak Nur nih orang royal, duit banyak semuanya. Saya 5, Pak Ustadz kena lagi 5 juta kan? Yo, Pak Nihan berapa? Misalnya kan? gitu kan? Ya, 15 turun. Udah saya sama saja dengan Pak Nur 10. Minta cara macam gitu itu tuh tidak boleh. Cuman saya tak tahu kenapa bingung kok model begitu tuh apa? Model dia apa? Iya, model dibiarkan. Al-akhadz bil haya. Mengambil sesuatu karena orang itu malu beramak mukanya, kalau tidak ngasih itu haram, tidak boleh. Dan saya bingung kok. Itu tuh jadi tren. Ayo Bang Udin, berapa? Silakan. 7 3 5. Silakan. Ada kan? Saya turun lagi 3 kali turun nih kan? Belum gak Bang Udin jawab nih. Saya kan nyecar terus tuh. Betul kan? 2. Terakhir Bang Udin 1. Wah, udahlah, iyalah kena AG 11 dah. Kan? Iya. Iya nanti bisa turun sampai 500 betul. Bisa turun sampai 5. Ya, orang kalau udah dikenakan dari 5 juta kok. 5 juta turun sampai 10% sampai 10 kali ya bisa jadi 500. Dia bilang, iyalah Pak Ustadz, saya 500 saja. Catat. Ya kan? Kan begitu. Nah, itu hal yang saya bingung kok masih dan antum juga kok bisa ngiya kan begitu. Ya. Makanya kalau bersedekah kata Nabi itu bilang kan, ada orang itu bersedekah seperti orang yang tidak bersedekah. Ada. Siapa mereka? Dia tidak tahu harta itu dikemanakan. Harta yang kita, antum tadi ngasih saya tadi itu kan, berapa juta saya dapat tuh? Total saya dapat 18 juta. Pergi balik saya. Pergi saya ke ke iBox. Beli saya iPhone 17. Selamat. Dapat sebutik saya iPhone. Kan? Pergi saya lagi nanti ke masjid yang lain lagi. Besok masih ada nih 3 masjid kan. Apa dah lagi? Antum hati-hati. Orang itu zakat, sedekah atau infak, antum cari pondok pesantren, panti asuhan, di mana antum datangi depan mata, jelaran biji mata antum tuh mau tengok. Ada budak ngaji, ada pondoknya, tanya Pak Ustadznya, Pak Ustadz ini kurang apa? Kan? Ini kurang ini kurang ini kurang ini. Ya Pak Ustadz, besok saya datangkan semen 10 sak, seng 100 buti, selesai. Antum datangkan barangnya. Pak Ustadz dia bilang, antum datangkan barangnya. Sampai nak kerja kan ini? Tang barangnya ini kata dia,
tenang Pak Ustadz. Pak Ustadz apa namanya? Cari orangnya, tukangnya apa semuanya. Berapa nanti totalnya? Kami yang bayar. Nampak. Duit antum puluhan juta kena bawa antum tak tahu. Betul ya? Nah, itu makna daripada hadis Nabi SAW agar kita lebih berhati-hati. Bukan kita Yaudahlah Pak Ustadz nih hasut ya, iri ya. Ngapain saya iri? Kan begitu. Yang ada saya dulu kena udah. Saya udah apa namanya? Dia tahu sebabnya. Oh begini rupa permainan ini. Kita jebak gak kan? Kita bantu yang betul-betul rupa kita kena peralat ya. Jadi ini mau apa namanya? Jangan sampai oknum. Saya bilang oknum ya lah. Kita tak boleh. Betul, mungkin ada yang benar, tapi kan ada juga oknum-oknum yang bermain mengatasnamakan agama. Nasallallahu alaihi. Ini yang penting. Jadi zakat fitrah ditutup. Zakat fitrah kalau memang antum bisa sendiri, antum sendiri. Antum bisa sendiri. Misal antum di kampung datang. Ini zakat fitrah saya. Langsung antum yang ngasih, itu afdol. Antum sendiri yang ngasih sama orang miskin tadi itu, si fakir atau miskin. Itu lebih afdol. Yang kedua, kalau memang antum tidak mampu untuk mencarinya, berarti antum pergi ke masjid. Amil namanya ya, kayak di FK ada amilnya. Dah, amil yang terpercaya antum kasihkan. Ini zakat saya. Nanti amil yang mendistribusi. Tapi kalau memang antum bisa sendiri, antum sendiri. Dosa repotkan amil. Sama gak? Ada gak banyak kerja amil? Sama antum sendiri. Yang ketiga, cari keluarga. Keluarga. Nak kemanaan, bibi, paman, sepupu, siapa lagi? Orang yang tak wajib antum nafkahi. Bahkan anak pun boleh. Anak yang sudah apa? Yang sudah dewasa, tapi anak itu masih dalam keadaan miskin, itu boleh. Karena dia sudah tidak termasuk orang yang kita tanggung jawabkan. Atau istri zakat dengan suami, boleh? Iya. Istri zakat dengan suami, boleh? Tapi balik bandar lah, nanti diambil bini lagi. Ya kan begitu. Ya tapi boleh. Alasannya kenapa boleh? Iya. Kalau suami zakat sama istri, tak boleh. Karena dia kewajiban. Kalau istri zakat sama suami, sedekah. Karena bukan kewajiban istri untuk ngasih makan suami. Ya sudah. Kata istrinya, iki lo mas, zakatku, kata dia kan. Sudah, dapatlah dia. Nanti dia bilang, dia terima. Mana zakat tadi itu? Ambil ke sini. Balik bandar lah. Ya, tapi kalau hukumnya boleh saja. Kalau secara hukumnya boleh. Ya, wallahu a'lam udah lewat sudah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dunia dan akhirat kita, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita untuk bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan, sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.